Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ismanto dengan NID 04 26078604, merupakan peserta di peserta Sekamula. Di sini saya mengajar mata kuliah perilaku konsumen, di mana mata kuliah ini bertujuan yaitu memberikan manfaat untuk pembisnis, peneliti maupun pembuat kebijakan dengan memandang lebih baik tentang bagaimana konsumen berpikir dan berperilaku. Semua pihak dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Saya sebagai dosen di sini, saya mengikuti tridharma, yaitu pertama pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian. Khusus di bidang pengajaran di sini, saya mengambil mata kuliah perilaku konsumen, di mana mata kuliah ini buku ini terdapat 14 pertemuan dengan 2 SKS dan ada tata cara pelajaran itu ada secara tatap muka dan online. Dengan online itu sudah disediakan aplikasi berupa materi dari kampus Universitas Pemula. Sedangkan tatap muka langsung ketemuan di kelas. Untuk mata kuliah konsumen ini, ada pun yang kita pakai pertemuan itu, yang pertama yaitu analisis perilaku konsumen, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, terus yang ketiga faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian luar, terus yang kelima perubahan tantangan perusahaan, 6 keterlibatan konsumen, 7 persepsi konsumen, 8 motivasi konsumen, 9 sikap konsumen, 10 kepuasan konsumen. Sedangkan 12 itu komunikasi efektif dengan konsumen, 13 itu keluhan konsumen, yang terakhir itu penelitian perilaku konsumen. Untuk di pembahasan pengajaran kali ini itu saya akan bahas itu pertemuan dengan judul faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di sini terdiri dari faktor budaya, etnis, lalu budaya konsumsi, serta pengaruh teknis perjalanan terhadap perilaku konsumen. Terus ada lagi status kelas sosial, terus faktor kelas sosial dan bentuk kelas sosial. Tujuan dari faktor mempengaruhi konsumen ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pengaruh faktor budaya, pengambilan keputusan pembelian, dan menganalisis pengaruh faktor kelas atau sosial terhadap keputusan pembelian. Oke, itulah beberapa rincian mata kuliah kita perilaku konsumen. Berikut merupakan video pelajaran itu faktor mempengaruhi keputusan pembelian. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat hari ini semuanya ya? Semangat. Oke, sekarang mata kuliah kita hari ini itu perilaku konsumen dengan topik pembahasan kita sekarang itu faktor yang mempengaruhi pembelian konsumennya. Otomatis kalau pembelian seperti minat belanja ya. Di sini yang sering belanja siapa? Saya. Kalau mama dengan kerannya ya. Udah belanja, kalau nggak belanja gimana rasanya? Pusing. Apalagi kalau misalkan generasi ini ya, sebagai kita ya, mau belanja udah nggak bisa ditanya lagi, nggak bisa di stop lagi selagi ada
yang diakun, kecuali apa sebab itu kalau kita terbiasa berbelanja online, otomatis kan ada perbedaan minat belanja. Kalau saya usia, kalau kita anggap aja semasa kuliah ini, bandingkan anak SMP, SMA, kalau belanja itu kita otomatis beda ya. Iya. Beda banget ya. Yang emak beda lagi ya. Yang remaja, yang udah menikah, tidak belum menikah, otomatis berbeda. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belanja, yaitu pertama psikologis, terus sosial, pribadi, itu faktor yang mempengaruhi. Terus satu lagi budaya, terus bauran permasalahan, itu yang mempengaruhi, itu faktor besarnya ya. Tapi di balik faktor itu kan ada perbedaan setiap manusia ya, maksud Bapak ini seperti faktor psikologis, yaitu yang terdiri dari motivasi, ada persepsi, dan ada kepercayaan dan sikap. Kalau dari motivasi itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau keinginan tertentu. Misalnya kayak kemarin, kalau kita lihat nih, kayak harus beli ini buat beli motivasi saya buat beli. Terus satu lagi, persepsi pandangan konsumen terhadap merek berdasarkan informasi yang diterima. Kalau belanja harus beli bermerek ini. Kalau mau jalan-jalan mau ketemu teman-teman, barang ini biar dia terpercaya diri gitu ya. Karena itu mempengaruhi sekali. Ada yang kemudian ada ya, karena kalau orang itu orang yang hanya biasa-biasa aja, mau kemana ala kadarnya sesuai punya aja. Terus satu lagi, mungkin minat belanja itu seperti faktor pribadi, seperti kalau masalah kita tadi sosial sekarang berbagi ya, segi pendapatannya mengaruh besar. Semakin besar pendapatan seorang, Semakin besar pengeluaran. Biasanya kan ditingkat untuk memenuhi keinginan kita gitu ya. Jadi pekerjaan dan ekonomi memberi daya konsumen kita pekerjaannya mengikuti produk apa yang mereka beli. Kalau dia udah pekerjaannya udah oke, penghasilan udah oke, otomatis secara itu ya kira kalau seperti kalau ketemu klien, kalau seperti ini saya harus tampilan harus lebih baik, lebih bagus dari ketemu klien biar orang tuh bisa percaya sama kita gitu ya. Jadi saya harus seperti marketing atau ini atau apa, gimana orang itu pas lihat posisi kita, wah Beli baju yang bagus, terus tampilan berbeda dari yang lain gitu ya. Sebenarnya memang gimana kita itu berbicara kepada klien kita atau gimana, wah percaya ini orang sukses tuh mana ini, contohnya terus kita harus bawa mobil gitu mas. Kan kita merayu seseorang itu bagaimana dia kita gabung sama kita ya. Karena di situ itu mau kita sebagai ini harus berbelanja, harus memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan, supaya apa yang kita inginkan itu seperti orang kalian mau bergabung sama kita. Tahu jangan-jangan kita mengajak seseorang untuk bergabung, buktinya pada diri kita belum ada. Otomatis itu akan memberikan tantangannya orang yang kita ajar. Ya, tapi jangan sekarang kita harus hati-hati seperti itu ya. Sebab banyak kasus penipuan yang sudah ada ya, hanya udah dapat uang terkumpul, dana udah terkumpul sekian bulan udah hilang. Jadi kita harus cek secara menyeluruh, benar nggak suatu yang diajak kita bergabung pada suatu tempat itu dipercaya atau tidak. Ya memang di kota, di desa, di kampung bapak juga terjadi hal itu. Mungkin kasusnya seperti ini.
dia itu mengalokasikan dana suatu perusahaan, terus setiap bulan dapat sekian persen dari dana yang kita kumpulkan. Misalnya 10% atau 5% gede gitu ya. Kalau ngumpulin anggap biasa 10 juta, nanti setiap bulan kalau mendapat bunga 1 juta, 500 lah paling ini kan. Gimana enggak ya membantu itu daripada nabung yang gak jelas. Karena semakin ada buktinya gitu ya. Misalnya sekarang otomatis dari kantor punya anggota enggak, ada saudara enggak, atau gimana? Ajak gabung dong. Misalnya ini buktinya nih, ini terlalu nih udah sekian bulan mendapat nih, udah sekian ini, itu dia story pemasukannya. Otomatis penasaran dia, dicek, benar betul juga kenal gitu kan? Karena kenapa gitu, mau nggak mau, otomatis benar ya, dapat dari duit ya. Jadi kalau harus seperti itu, gimana dia itu memancing dengan memancing ya? Gimana selain umpan dengan umpan lagi ya? Otomatis ada yang diuntungkan untuk mencari untung lebih besar lagi ya. Ini kamu sebelum ini kamu bisa carilah teman. Kalau udah terkumpul dengan dana yang udah dia diharapkan, yang pertama tadi nama saja juga dia bisa juga nggak otomatis kan percaya pun pasti selalu bertambah lagi dari kemarin kita sekarang nambah lagi jadi 500 juta. Kebanyakan duitnya setiap bulan masih berapa? Itu kasus yang terjadi. Ya enggak siapa-siapa anggota atau apa guys, kena semua. Jadi hal seperti itu, jadi harus kita istilahnya harus cek, mungkinkah dengan dana sekian kita dapat uang. Memang itu kan kita sebagai negara tidak mungkin orang kayak itu masih sudah kita lihat ada belakang. Benar, ya, itu dari kasus 16 Terus apa lagi? Kalau anak sekolah mempengaruhi ya. Kalau daya minat pembelian otomatis dari segi penjualan ya. Kalau sekarang kan musim mau masuk sekolah ya. Itu baju sekolah itu kebetulan gimana itu adik dari bapak itu kan jual pakaian baju sekolah. Kalau udah musim kayak gini nih, harus dari berapa anggota. Berbantu. Bapak sekarang pagi lagi main ke tempat di Pluit ya, gitu ya. Pasar tanahnya tahu ya? Pasar tanah. Pasar pasir. Pluit. Di Pluit. Situ salah satunya pasar yang di pusat kota, itu salah satu pasar di lingkungan ya. Yang lain kalau kita tahu sekali masih banyak ya. Kalau di kota itu bisa juga. Yang bisa mungkin dalam dagang segera ini situ pasti kira atau duit yang karena merah itu kalau udah masuk jalan sore sampai malam itu di luar daerah banyak belanja. Kebutuhan mereka karena bapak secara pribadi enak mana ada dunia. Tapi kalau kita bisa memang dunia kelihatan. Sebenarnya bagus usaha kan ya. Usaha ya. Bapak setiap berbagi istri bapak lagi dalam itu ya. Dikasih. Cerita sudah apa? Nanti bapak suami. Isi oren ya istilahnya. Oren jadi itu karena memang juga bapak. Kebetulan produknya lama itu muncul lagi produk baru yang bapak jual. Dulunya makanan daerah, sekarang punya anak kecil, buat makanan itu nanti repot, udah tutup. Daripada tutup, nggak boleh tutup toko ada ya. Ada lagi ini nggak mungkin ada aja luar daerah yang besar. Enak juga kesini. Selain repot kita belanja bahan sini, selain apa mungkin belanja toko kita jualannya namanya
biar waktu saya belajar tinggal pakai tuan atau pakai dan ini seterusnya. Jadi kalau untuk saat ini kalau lagi kerja ya, jangan selalu mengatakan satu penghasilan dia. Sebab kalau hanya mengandalkan satu penghasilan, maka Anda akan siap-siap jatuh miskin. Benar Pak. Benar sekali. Kalau hanya kita mengandalkan satu sumber penghasilan, itu terasa banget sebab kita sakit kan nggak tahu ya. Hari yang sakit kan nggak tahu ya. Itu pengalaman sekarang. Secara misalnya kemarin Bapak jualan, Bapak juga jualan malam gitu ya. Pas sudah di tempat sakit itu sudah terasa banget. Untung masih terima gaji. Oh mikir gitu. Ya. Oke lanjut terus. Ambil aja. Sekarang usia menentukan. Otomatis benar usia dan tahap hidup ya. Kebutuhan berubah drastis sering bertambahnya usia benar. Ya Pak. Contoh seperti apa? Dari kecil otomatis kebutuhan ini kalau semakin dewasa makin banyak. Jadi sampai ya berarti kan kalau udah tua banget kan otomatis belajar udah kayak ini lagi. Otomatis saja tergantung dari keluarga ya. Bisa dibantu keluarga. Intinya yang berarti sampai umur berapa kita belajar. Berarti semakin ada tahap puncak otomatis semakin gede. Udah masa udah capai maksimal misalnya udah 60 itu udah beda lagi ya latihannya ya. Kalau menjelang kita udah dari sampai 50 tahun itu masalah kebutuhan istilahnya udah ini kita mau apapun harus kita apalagi kita udah bakal punya anak punya ini kebutuhan semakin meningkat. Dan kan kalau pasti kan kalau kita bandingkan yang mau yang punya anak sekolah yang tidak anak sekolah masih berbeda ya. Bapak itu ada di lingkungan Bapak dari tempat jualan itu karena bapaknya usaha, anaknya itu udah diajarkan dari kecil sampai umur dari usaha diajarkan. Jadi pas dia tamat SMA dia nggak mau lagi sekolah seperti kuliah atau kerja dia nggak mau sebab dia udah duit itu udah terasa dia udah pegang. Sebenarnya sama gimana ya? Kalau segi pendapatan istilahnya ya oke, tapi dari segi pendidikan selagi masih itu mendingan sekolah dulu sampai sekolah sayang gitu ya. Iya. Kalau mendagang ini udah ada menunggu istilah pekerjaan sudah menunggu sudah ada gitu. Jadi apalagi umur masih muda gitu, bukan dalam uang secara anak saya mau jualan aja buat apa kuliah kerja nanti duitnya cari duit juga. Iya betul. Jadi dengan begitu mindset anaknya juga masih muda saja. Nggak perlu. Jadi dengan orang kuliah dengan tidak kuliah agak beda ya? Dari segi mana yang pernah dirasakan? Dari cara dia berbicara ya, lingkungan. Terus dari segi mendidik ya, seperti anak berbeda sekali. Terus apa lagi? Cara pandang gimana? Otomatis berbeda ya, karena ada kita lihat lingkungan orang berpikir tanpa melihat ke belakang semua efek yang ada di belakang yang nggak tahu ya. Yang penting selesai ini dulu masalah belakang aja. Jadi itu yang kebanyakan terjadi. Apalagi generasi sekarang kalau kita lihat di lingkungan itu pergaulan ya. Anak sekolah bapak perhatikan kalau udah malam karena bapak kan makan sampai malam
Bapak datang sampai jam 12 sampai jam 1 malam gitu, karena ini Bapak itu ya. Itu apakah anaknya diawasi atau enggak? Tapi dia masih usia sekolah. Kebetulan dia belanja belanja ke bapak jualan kan? Lagi libur deh ke bapak. Kan masih sekolah pak. Bagaimana? Ada bahan itu nongkrong pak. Ya nongkrong di tempat bapak itu memang ada rekan nongkrong gitu. Waduh, lagi awas. Yang namanya apa? Tawuran. Iya. Tawuran sama bapak dilindungi sama bapak. Udah tawuran, udah gimana gitu ya. Jadi dengan adanya tambah pengawasan itu yang akan jadi tambah ada masuk bapak tambah pendidikan anak kita atau ponakan kita. Kalau bisa ada ponakan tuh tolong diingatin sebab kenapa kalau udah jam malam apapun bisa kita. Iya pak. Kalau di begal Iya betul. begal itu bapak pernah hampir merasakan bukan ini karena musim begal gitu ya, itu orang aja berhenti di depan bapak jadi takut. Iya, walaupun sedih karena kita udah melihatnya sudah nikah, udah gitu orang saja udah keringat dingin gitu. Lagi sama istri gitu. Untung orangnya berarti nanya biasa aja. Iya. Oke, lanjut sekarang kita faktor budaya dari segi budaya. Budaya seperti kebiasaan atau tradisi. Kalau tradisi seperti contoh ya, seperti mau lebaran. Iya betul. Permintaan. Wah, kalau udah mau lebaran kok harga semakin tinggi. Kelapa aja bisa sampai 120 ribu. Pernah 15 ribu, 15 ribu masih normal sekarang ya. 13 sampai 15 sekarang masalah. Terus apa lagi tradisinya asli? Intinya mendekati hari ini itu akan merubah tingkat daya beli belanja. Terus kebiasaan, kalau kebiasaan ya apa? Salah satunya tadi pak mau tahu ajaran baru. Ya, naik kelas tas baru, apalagi alat tulis kalau anak SD pasti harus gitu ya. Kalau anak SMP SMA dia lanjut. Kalau anak SD dia semangat, oke kita naik kelas baju baru, tas baru apa beliin. Itu kan menimbulkan semangat dia untuk belajar kan. Dengan adanya alat seperti itu akan mengatur tingkat pembelajaran berbelanja. Kelas sosial. Itu banyak kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kelas bawah ya. Kemampuan secara ini pak. Ya misalnya kalau kita mungkin ada ini dulu misalnya kelas sosial ya. Mungkin kita cara bergaul mungkin ada tanpa sengaja ya. Mungkin ada yang melewatkan berteman. Lu teman siapa aja, lu pengen kan dalam pribadi cocok punya teman sama dia. Kadang-kadang ada yang merasa, ada yang mikir sendiri ya. Kita ini sebagai teman, wah dia udah kelas atas. Jadi kalau kita memanggil ketemu dia, jadi nggak enakan. Karena kalau kita yang bawa ketemu tempat dia, kita itu merasa kayak langsung minta saya. Jadi dengan kelas sosial itu kadang-kadang kita merasa minder sendiri. Jadi dengan adanya tingkat perbelanjaan ini mengenai semua seperti faktor budaya, sosial, budaya, subkultur, ada pekerjaan, usia itu akan mengenai tingkat budaya seseorang. Mungkin dari sini dan berjalan kita